sambil berjalan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja. Sebelum mulai prosedur penggunaannya, saya jelasin dulu ini bagian-bagian dari BSC-nya, dari yang bawah sampai yang atas. Yang bawah ini kita nyebutnya support stand. Ini bisa dilepas. Ini ada baut 4 buah, kiri 2, kanan 2. Ini ada 4, bisa dilepas. Jadi kalau misalnya mau dipindahkan ke ruangan lain, pintunya ternyata terlalu pendek, ini bisa dicopot. Terus ini ada roda di bawah, ini ada 4 roda. 2 roda depan ini ada kuncinya. Jadi ini bisa didorong-dorong. Kalau misalnya mau pindah ke ruangan lain masih muat pintunya, ini bisa didorong. Ini cukup lepaskan aja kuncinya seperti ini. Kalau mau dikunci seperti ini. Oke. Saran saya kalau misalnya mau dikunci, posisi rodanya itu harus horizontal seperti ini. Jangan vertikal seperti ini. Kalau vertikal seperti ini kita kunci. Nah, yang bagian ini biasanya menyangkut di sini. Ini nih. Jadi biasa dia susah dilepaskan juga. Oke, terus selanjutnya ini armrest. Ini biasa buat ini mengistirahatkan lengan. Kalau misalnya mau kerja, lengan sikunya bisa diletakkan di sini, disandarkan. Ini juga bisa dilepas. Di sini ada 4 baut di bagian sini. Ini bisa dilepas. Oke, silakan. Nah, di bagian atas armrest ini ada kaca. Sini kaca film bahannya ini. Jadi kalau misalnya ada ledakan ini nggak bakal cecer kemana-mana. Di sini ada pegangan 2 unit. Jadi ini cara penggunaannya manual ya, nggak otomatis. Jadi harus diangkat pakai tangan. Dan usahakan diangkatnya ini 2 tangan, jangan sebelah. Karena kalau sebelah ini biasa miring di sini. Ini kan ada celah di sini. Kalau miring dia biasanya suka nyangkut. Jadi harus usahakan 2 harus stabil. Nah, di bagian atasnya lagi ini ada controllernya yang tadi disebutkan salah satu cara memilih terminal. Salah satu controllernya dari sini. Dari tombol power, lampu, stop kontak, lampu UV, dan dari sini tampilan kartunya dari sini. Terus untuk sertifikasinya kita ada di sini labelnya. Ini Ulva filter. Kita filternya sudah pakai Ulva. EC teknologi ini standar elektrikalnya. Protect by Isoset ini cat yang digunakan untuk melapisi BSC ini, yang warna putih sama yang biru. Ini kita nyebutnya cat Isoset. Jadi kalau misalnya ada mikroba yang nempel di sini itu bisa mati 1 kali 2 bulan. Ini sudah ada penelitian di pabrikan. Oke. Terus untuk mengetahui ini unitnya BSC kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Untuk unit kami ini ada labelnya di sini, kelas 2 BSC. Untuk memastikan lagi di sini ada modelnya AC2. 2 itu kelas 2. Kalau misalnya kelas 3 dia AC3. Ada di sini dan serialnya pun ada di sini. Terus untuk nilai inflow dan downflow yang tadi disebutkan itu untuk mengetahui standarnya itu ada di sini. Ini inflow-nya berapa, downflow-nya berapa, ini ada di sini semua. Nanti bisa dicek di display sesuai atau tidak. Tapi biasanya itu ada plus minus 0,3 seperti itu selisihnya. Terus untuk bagian dalam ini saya buka dulu. Ini kita nyebutnya workshop atau workzone. Ini bisa dilepas. Kalau misalnya ada yang nyangkut ke dalam atau mau dibersihkan, ini bisa dilepas. Caranya diangkat aja, diangkat ke atas, terus tarik ke depan. Ini bisa dilepas. Terus ini kiri kanan ada stop kontak 2, kiri dan kanan. Jadi kalau misalnya mau ada alat tambahan di dalam dan supaya listrik itu bisa langsung dicolokkan di stop kontak ini. Dan kapasitas buat stop kontak ini maksimal 5 ampere. Tapi biasanya kami kasih toleransi di 4 ampere. Jadi kalau misalnya mau ngelokin peralatan tambahan itu harus tahu dulu spesifikasi alat itu dia maksimal ampernya berapa sih, seperti itu. Dan kalau misalnya kelebihan itu biasanya stop kontaknya putus. Jadi yang putus itu cuma stop kontak. Untuk sistem yang lainnya itu tidak berpengaruh. Dan kalau misalnya putus itu biasanya diganti, yang cukup diganti itu cuma si kringnya aja. Biasa teman-teman teknisi itu
kembang, si krim atau bius. Saya duduk lagi. Nah untuk filternya itu ada dua, yang satu itu di sini, di bawah sini, yang ditutupin sama material stainless steel, bikin besar. Satu lagi ada di atas. Itu tadi kenapa unit ini nggak boleh diletakkan di bawah AC. AC kalau kondensasi, bocor, airnya bisa ngalir ke atas BSC dan filternya itu bisa bocor, basah ya, karena filternya ini kan dari kertas. Jadi jangan sampai bocor dan jangan sampai ditusuk-tusuk juga atau isap atau ketusuk itu enggak. Kalau filternya bocor, otomatis partikel atau kotoran yang masuk ke dalamnya itu ada kemungkinan besar bisa ke sampel, jadi sampelnya kontaminasi. Terus sama satu lagi, di sini ada sipon. Teman-teman sudah tahu isi berapa? Biohazard. Jadi ini simbol biohazard. BC ini digunakan untuk sampel-sampel biohazard. Kalau chemical hazard beda lagi simbolnya. Jadi kalau bahan kimia tidak boleh digunakan di alat ini. Tapi untuk sampel yang non biohazard bisa digunakan di sini. Tapi sampel biohazard tidak bisa digunakan di alat laminat. Oke, itu bagian-bagiannya. Ada yang mau ditambahkan, Phil, sebelum saya jelaskan cara operasionalnya? Untuk bagian-bagiannya, kalau masih ada yang bingung. Kalau untuk maintenance-nya nanti saya jelaskan semua. Untuk operasional, di sini ada SOP, safety cabinet. Ini bisa ditempel di sini, atau di samping atau di tembok. Di bagian manapun yang user itu bisa melihat. Cukup diperhatikan aja step-stepnya yang ada di sini. Oke, yang pertama, yang pasti kita perlu dicolok dulu kabelnya ke supply listrik. Saya sarankan nih stop kontaknya jangan diganti, harus diganti. Kita unit yang listrik yang bagus itu dia yang ada groundingnya. Di terminal cuma 2 kabel. Dia cuma netral, positif, groundingnya nggak ada, seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti ada bentar listrik, biasa terpengaruh ke unitnya yang tidak ada. Jadi saya sarankan tidak diganti lagi, tidak dipakai lagi terminal, atau dibuatkan listrik yang. Kalau misalnya sudah teralir listrik, nah ini tampilannya seperti ini. Ada tampilan seperti ini. Saya harus langsung gitu. Iya. Jadi ketika kita colokkan, diamkan dulu sampai tampilannya seperti ini. Jangan langsung diangkat. Ini ada tulisan size polyclose UV light wave 99%. Size polyclose itu artinya jendelanya ini tertutup full. UV light wave ini presentasi nyala lampu UV ini sudah berapa jam. Kalau 99% dia masih di bawah 1 jam. Oke. Ini untuk start alatnya. Yang pertama, angkat penutup kaca. Ini penutup kaca atau kami nyebutnya ses sampai batas ketinggian aman atau CC. Nah, di sini ada tulisan CC, batas ketinggian aman. Oke. Ini yang akan terjadi kalau kita ngangkat ujung kacanya tidak pas atau masih di bawah. Ini ada tulisan di sini, says no. Says no artinya jendelanya ini tidak aman. Dan ada alarm di sini. Jadi ini harus benar-benar pas di CC. Nah ini ketika dia sudah di CC, dia akan nyala otomatis lampunya. Dan di sini ada tulisan says oke. Nah kalau misalnya posisinya sudah seperti ini, kita baru bisa menyalakan power. Gimana kalau misalnya kita ini ketinggiannya ternyata di atas CC, dia sama seperti yang tadi. Dia akan timbul alarm dan ada tulisan says no. Bukaan seperti ini boleh dilakukan sesekali untuk memasukkan sampel yang dia ukurannya besar. Artinya ketika ukuran CC, oh ini nggak muat nih, harus dibuka lebih tinggi. Ini bisa dilakukan. Mikroskop. Betul, alat besar, mikroskop atau apapun itu. Dan kalau misalnya yang seperti itu kan bisa juga dimasukkan ketika unitnya mati, itu nggak masalah. Cuma kalau unitnya pas hidup, ya pasti ada alarm seperti ini. Tapi ini normal. Jadi kita harus buka pas size tag. Setelah itu tekan tombol logo kipas atau balik-balik. Ini ada di sebelah sini. Ya, untuk perhatian, untuk menekan tombol ini
tiap user kadang beda-beda, tergantung dia mau pakai jari yang mana, jempol, jari tengah atau jari yang lainnya. Cuma saya sarankan jangan pakai kuku, jadi harus pakai telapak jarinya, mau jempol atau mau telunjuk tidak masalah, tapi pelan-pelan saja, nggak usah dipaksakan. Ini kan prinsipnya kayak tombol HP, jadi kalau misalnya dia udah rusak ya berarti ini harus diganti, itu perlu perawatan dulu. Biasanya perempuan tuh kan suka pelihara kuku tuh panjang-panjang, jadi tolong diperhatikan. Jadi ini pencet tombol blower ini akan nyala semua indikatornya. Ini normal. Ini mengindikasikan kalau tombol ini berfungsi semua. Setelah kita nyalakan blower, di sini ada warming up selama 3 menit. Selama 3 menit ini kita tunggu blower unitnya. Dia biasa sampai blowernya sampai stabil. Jadi sambil nunggu 3 menit, kita bisa persiapkan sampel atau membersihkan peralatan yang lain. Oke. Ini saya contohkan aja untuk aliran udaranya seperti apa. Sambil kita nunggu 3 menit selesai. Ini namanya air visualisasi udara. Ini asap aman, dia dari contoh orang mengeluarkan air biasa yang mengeluarkan asap. Jadi dari sini kita ketahuan. Ini aliran udaranya seperti apa. Nah, yang menyedot ke dalam ini, dari luar ke dalam ini kita sebut inflow. Makanya kenapa user itu tidak boleh menutupi lubang-lubang yang ada di depan. Ini grill. Lubang di depan, di belakang, di samping itu jangan sampai tertutup. Kalau misalnya dia sampai tertutup, misal seperti ini udaranya akan kacau. Jadi dia sebagian ada yang ke dalam. Nah, sedangkan udara dari luar itu kan kotor. Tidak ada sampel di dalam, otomatis sampel kita yang kotor. Seperti itu. Jadi jangan sampai ditutupin. Nah, ini yang kita sebut inflow. Ini kalau kita mau ukur jaraknya, sejauh mana dia bisa nyedot. Mungkin dia sampai sini. Kalau udah sampai sini dia kurang maksimum, udah goyang-goyang, tapi dia masih bisa nyedot. Ini inflow. Downflow itu dari atas ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi sampel di dalam sini itu dia sudah menerima udara yang bersih. Udara yang sudah difilter turun ke bawah, ini downflow. Sebagian ya itu setelah turun ke bawah dia akan dihisap lagi ke sini. Jadi udara yang turun itu tidak ada yang keluar ke user. Ini kenapa biar safety kabinet itu fungsinya untuk melindungi user. Salah satunya itu, dan juga untuk melindungi sampel. Tidak perlu detik lagi. Jadi kalau misalnya mau saya bingung, mau sambil ditanyakan sambil berjalan aja, tidak masalah. Kalau prinsipnya melindungi sampelnya bagaimana? Gimana? Ini kan tadi prinsip perlindungan terhadap user. Nah, sekarang kalau perlindungan terhadap sampelnya ke yang mana? Oke, ini dari luar, udara kotor dari luar masuk ke dalam lubang sini, itu naik ke atas sampai di sini, blower. 30% dibuang keluar, tapi sudah difilter. 70% turun ke bawah, tapi sudah difilter. Nah, 70% turun ke bawah itu udara yang melindungi sampel. Nah, ini seperti ini. Udara yang turun ke bawah ini kan sudah bersih. Nah, sampel yang ada di sini itu dia menerima udara yang sudah bersih. Itu. Jadi inflow itu untuk melindungi user, downflow itu untuk melindungi sampel. Okay. Kalau sudah warming up 30 menit, ini lampunya akan otomatis nyala. Di sini ada tampilan ses OK, airflow OK. Ini ada I, ada D. I itu inflow, D itu downflow. I-nya ini nilainya itu standarnya 0,53 plus minus 0,025. Ini masih masuk range. Kalau downflow 0,30 plus minus 0,025. Untuk melihatnya ada di sini standar. Kalau misalnya ini standar inflow-nya ada di bawah 0,45, ini airflow di sini fail, akan timbul alarm di sini. Nah,
Nah, tadi yang dijelaskan, kalau misalnya ada alarm tersebut, unit tidak boleh digunakan. Bisa langsung kontak ke teknisinya atau yang berkaitan dengan alat ini. Cara problem solvingnya itu seperti itu. Di sini juga ada tulisan filter light lab 99%. Ini untuk mengindikasikan filternya ini kondisinya itu masih bagus atau tidak. Nah, setelah warming up 3 menit, ini unit sudah bisa digunakan. Tapi usahakan sebelum memasukkan stempel ini dibersihkan dulu pakai alkohol 70%. Yang boleh dibersihkan cuma area yang stainless steel yang ini di dalam dan atas. Ini bisa disemprot-semprot pakai alkohol, habis itu dilap, tidak masalah. Cuma untuk yang bagian atas, karena ini ada filternya, kalau alkoholnya disemprotkan dulu ke tisu atau lap, baru dilap. Jadi jangan disemprot kalau yang bagian atas. Takutnya filternya yang rusak atau bocor. Terus ini ada beberapa tombol yang harus kita ketahui di sini. Ada tombol menu. Ini kita bisa masuk ke menu untuk setting waktu, setting lampu UV. Ada set diagnostik, ini untuk mendiagnosa unit ini kondisinya masih bagus atau enggak. Ini tombol up down untuk scroll ke atas, scroll ke bawah. Nah, ini yang tombol blower, tombol lampu, tombol soket, tombol lampu UV. Ini kalau misalnya lampunya terlalu terang, teman-teman bisa matikan aja, cukup pencet tombol lampunya sini, lampunya mati. Kalau mau dinyalakan lagi bisa dinyalakan lagi, lampu menyala. Nah, untuk soket di kiri kanan, untuk menyalakannya ini cukup pencet tombol ini tombol soket. Ini saya contohkan, ini sudah saya colokkan di sini. Ini indikatornya biasa di sini nyala. Ini kondisi stop kontaknya sedang tidak dialiri listrik. Untuk menyalakan stop kontaknya tidak pencet tombol ini. Ini stop kontaknya sudah on. Kalau mematikannya lagi bisa kita pencet. Ini tombol UV. Ini kalau kita pencet dalam kondisi blower nyala, size-nya terbuka, di sini akan ada tulisan UV interlock. Ini yang dikatakan tadi sama Pak Rudi, UV interlock artinya kita hanya bisa menyalakan lampu UV ketika blowernya mati dan size-nya tertutup. Kalau UV bisa dinyalakan dalam kondisi seperti ini, orang di sini tuh bisa terpapar radiasi UV. UV-nya itu bisa keluar ke sini. Untuk selanjutnya, kita coba masuk ke menu. Ini caranya kita pencet aja menu. Di sini harus memasukkan password. Ada 4 digit. Itu kalau nggak salah 000, 0-nya 4 kali. Kita pencet set aja. Kalau misalnya sudah oke di yang ke-0, kita set lagi. Kita set lagi. Kita set lagi. Alarm disable. Ini kita sudah masuk ke menu. Nah, pilihan menu ada di sini dua-duanya, yang bisa diotak-atik sama user, setting atau set lock. Ini kita coba ke setting. Ini ada set time. Kita bisa atur waktu di sini. Ini formatnya 24 jam. Jam berapa sekarang? Ini kita bisa sesuaikan dengan jam sekarang. 16.55. Ini kita bisa diatur menyesuaikan dengan jam berapa sekarang. Dan ini kalau misalnya unitnya dimatikan, ini kita nggak perlu ngatur jamnya lagi. Dia akan otomatis berubah sendiri sesuai dengan waktu sekarang. Terus di bawahnya ini ada UV timer. Ini default dari waktu 1 jam. Cukup. Kalau teman-teman mau mengurangi atau mau nambah, tinggal masuk ke UV timer. Ini bisa diatur. Ini yang pertama itu format jam, yang kedua itu format menit. Kalau mau 30 menit, ini diterapkan dulu. Ini 3 jam. Kita default dari pabrik. Ada juga user yang cukup 30 menit juga atau 15 menit juga, itu bisa diatur sendiri. Oke. Untuk yang lainnya ini tidak perlu dikotak-atik. Ini warming up yang tadi 3 menit minimal, maksimal 15 menit. Kalau mau ditambah bisa juga. Post coding nggak perlu, data log nggak perlu. Jadi yang bisa diatur-atur warming up,
USB timer sama step type. Kita back. Di sini ada set mode. Ini ada dua pilihan, normal mode sama quick start mode. Normal mode itu cara menyalakannya itu seperti yang kita lakukan sesuai dengan SOP. Quick start mode ini caranya kita naikkan size ke size-nya, blower langsung nyala tanpa harus kita pencet. Itu quick start mode. Itu bisa dicoba nanti kalau mau diganti modenya. Terus saat ini saya pakai normal mode menyesuaikan dengan SOP yang ada di sini. Ini kita back, kalau mau kembali lagi kita back. Terus di sini ada tombol step diagnostik atau service. Ini cukup ditekan aja. Kita scroll ke bawah. Di sini ada BHM, B/H/M. Ini masih 000. 00 ini artinya jam. Blower power meter itu maksimal 10.000 jam. Ini semakin sering dipakai, maka blower power meter di sini akan semakin bertambah sesuai dengan berapa jam dia unitnya digunakan. Maksimal 10.000 jam. Kalau sudah 10.000 jam, kami menyarankan untuk mengganti filter. Artinya filternya sudah kotor atau jenuh. Dan ketika ini sudah sering digunakan, filter light-nya itu akan berkurang juga. Dari 99% dia akan berkurang sampai ke 0% biasanya. Oke, di bawahnya lagi, ini ada UV light. UV light ini sama, dia jam juga yang nonton sini. UV light ini maksimal 2000 jam. Setelah 2000 jam, lampu UV-nya harus diganti. Biasanya efektivitas sterilisasinya itu berkurang. Untuk yang lainnya, ini tidak perlu diperhatikan. Cukup yang tadi saja, BHM sama UV light. Itu untuk fungsi beberapa tombolnya yang ada di sini. Terus untuk fungsi maintenance-nya, untuk memasukkan sampel, saya sarankan jarak meletakkan sampel itu 10 sampai 15 cm dari ujung lubang-lubang yang ada di depan, samping sama belakang. Jangan terlalu dekat atau jangan terlalu ke belakang. Jadi misal segini atau lebih belakang lagi itu tidak bisa. Dan yang tadi dijelaskan juga, untuk sampel-sampelnya kalau bisa dipisah. Ini sampel steril di sini, untuk sampel yang dikerjakan di tengah, sampel yang kotornya di kiri. Jadi jangan dicampur. Ini saran aja dari kami. Terus kalau misalnya ada tumpahan, harus langsung dilap biar tidak membekas. Ini area stainless, dibersihkan pakai alkohol 70% itu cukup. Untuk yang kaca, ini dibersihkan pakai air biasa atau air sabun, termasuk bagian yang diceting. Jadi yang pakai stainless itu cukup yang bagian stainless ini, yang pakai alkohol itu untuk pembersihannya. Jangan letakkan benda-benda yang ringan kayak kertas atau tisu di dalam WC. Itu berpotensi kesedot. Kalau kesedot masuk blowernya rusak, itu penggantiannya lumayan mahal blowernya, karena itu salah satu komponen ekonomi. Lagi itu salah satu untuk cara menggunakan yang lain. Intinya kalau misalnya ada trouble itu kita langsung kontak kami, jangan sampai kami sendiri dulu, karena kami juga perlu tahu ini kenapa, dan kami bisa mendiagnosis ini alatnya bisa error itu alasannya kenapa. Termasuk di sini ada 2 baut screw. Sudah di sini ada electrical panel di sini yang tadi saya buka. Ini jangan sekali-kali dibuka. Ini biasanya yang sering saya temukan di customer yang lain, ini bautnya hilang. Kalau bautnya hilang, artinya ini sudah pernah ada yang buka. Jadi tolong diperhatikan. Terus selanjutnya, cara mematikan alat. Yang pertama, dibersihkan dulu area kerjanya, dikeluarkan peralatannya. Jangan sampai ada peralatan apapun yang tersisa di sini, kecuali dia yang menghubungi sterilisasi. Setelah itu dibersihkan pakai alkohol 70%. Setelah itu baru kita matikan tombol blowernya di sini.
Ini bisa bebas mau matikan tombol blowernya dulu atau lampunya dulu, itu tidak masalah. Karena tujuan utamanya kita untuk mematikan blower. Nah, setelah itu kita pencet tombol blower. Nah, di sini ada pilihan standby mode sama turn off fan. Untuk mematikan langsung kita pencet turn off fan. Lalu untuk standby mode, ini kita coba pencet set. Kita masuk ke standby mode. Ini standby mode itu seperti ini. Unit masih menyala, tapi blowernya itu kecepatannya berkurang. Ini biasa dilakukan kalau misalnya usernya mau istirahat, tapi ingin PSI-nya itu sirkulasi udaranya tetap terjaga. Ini bisa dilakukan standby mode. Tapi kalau misalnya mau ditinggal dalam jangka waktu yang lama, ini di turn off saja itu nggak masalah. Nah, kalau misalnya udah standby mode seperti ini, kita balikan ke menu yang tadi, kita pencet blower. Ini ada pilihan. Kalau mau balik ke normal speed, kita pilih normal speed, pilih set. Ini dia akan mengaktifkan lagi 3 menit. Kalau mau dimatikan, kita pilih turn off, pilih set. Lalu setelah itu kita bisa tutup sesi. Dan untuk menutup ini harus full. Ini kalau misalnya ini masih ngangkang, ini ada tulisan says no, artinya dia belum tertutup full. Ini karena ini ada sensornya, jadi ini harus tutup full sampai dia ada tulisan says fully closed. Kalau sudah ada tulisan says fully closed, kita bisa menyalakan lampu. Seperti ini. Ini apa ini? Saya cek. Ini alat. Cuma ya jangan iseng juga, kita aman. Kita diam aja terus di sini. Berarti ini posisinya setiap selesai kerja pemeriksaan Sterilin kan? Iya, betul. Sebenarnya untuk sterilisasi ini bisa dilakukan 2 cara. Yang pertama itu setelah digunakan, yang kedua itu ada juga sebelum digunakan juga dia cuci dulu. Tapi umumnya sih setelah digunakan bisa dilakukan, tidak masalah. Karena sebelumnya mungkin untuk menghindari terhadap dari 1 malam, ada 1 jam, jangan 1 jam. jangan mahal. Oke. Ini UV light method. Kita gunakan untuk memverifikasi. Ini saya cek. Sini. Ada angkanya? 0. UV itu tidak tembus keluar. Seperti itu. Ya, aman sekali. Menurut standar alat ini. Ya, kalau mau dicoba Enggak. Oke, ini kita coba cek di dalam. Terus tadi, kalau misalnya ini nggak sengaja keangkat, ini langsung mati. Jadi nggak perlu mati. Dan kalau misalnya di sini misal kita nyalakan sini, ini timernya nyala. Ini timernya nyala 1 jam. Kita pengen cepat dimatikan, ini bisa langsung dimatikan saja, nggak masalah. Cuma 1 jam nggak apa-apa. Nggak masalah. Misal kita capek nunggu 30 menit cukup, tapi timernya masih berjalan, kita bisa matikan aja langsung, nggak masalah, langsung mati. Tapi udah mati otomatis nih, kan? Setelah 1 jam. Setelah 1 jam mati otomatis. Misal kita timer 1 jam, tapi dia masih berjalan selama 30 menit, dan kita pengen mematikannya, itu bisa langsung mati. Ini kita ukur intensitas dengan nolnya itu kita abaikan. Ini dia pakai pengalis, jadi dia 100 watt. 42. Minimal efektifnya itu 40 minimal. Kalau matahari standarnya berapa? Nah, yang harus kita tahu juga ya, lampu UV itu ada tipe-tipenya. Oh gitu. Yang tadi dijelaskan sama Pak Rudi itu tipe C. Tipe C ini yang digunakan untuk membunuh bakteri. Nah, yang lampu matahari itu biasa kalau di iklan itu UVB. Lampu UVB itu beda lagi.
misalnya matahari lampu UVC ya ini akhirnya seperti ini. Terus sama kita juga harus tahu perbedaan lampu UV sama halogen. Warnanya sama-sama biru. Biasanya itu ada di counter HP itu yang etalase warna biru. Ya kan? Maksudnya bisa jadi itu lampu UV, cuma bukan lampu UV tipe C. Karena kalau kita ukur pakai alat ini, dia nilainya 0. Atau dia bukan lampu UV, tapi dia lampu halogen yang cuma warnanya agak biru. Jadi teman-teman kalau misalnya mau beli lampu UV yang buat sterilisasi atau misalnya ini nanti pecat mobil sendiri, kita harus tahu dulu itu lampu UV-nya UV tipe apa. Seperti ya. Jangan salah beli. Ini saya matikan. Berarti nggak harus beli di pabrik kan? Harus. Nah, ini kan lampu neon juga bisa pakai lampu biasa. Jadi Kalau penerangan ini. iya. Nah, Dari lampu mana? Udah mahal. UV juga ada. Ya punya kita di Oh, Rumah sakit yang ini. yang jadi pertanyaan kenapa kalau kita mahal-mahal ya? yang sehat itu mahal. Kalau sehat itu mahal. Ya, ada yang mau coba? Harus ada yang coba. Yang mau pakai siapa? Monggo, prakteknya. Kita mati dulu semua. Ini kan sudah mati. Ini standby. Di Jadi gini, ini tuh kondisi standby seperti ini. Jadi kalau misalnya mau ditinggal 1 hari, 2 hari, di seperti ini aja nggak masalah. Tapi kalau mau ditinggal berminggu-minggu, libur lebaran, atau libur walaupun itu semester, ini bisa dicabut aja. jadi kalau ini dicabut baru start awal dicop listriknya dia sudah langsung Iya, tapi tunggu tampilnya seperti ini. Bisa coba. berarti lama ya. Bisa sambil dibaca. Ini sudah bisa dipakai bisa. Kalau mau langsung dipakai. Kalau packing swab di sini pakai APD juga. Iya, pakai despan standar. Hazmat ya. Ya. Aman kan? Sampelnya itu kita sudah besar mau di sana. Selesai sudah ambil sampel kita langsung dibungkus juga. Oke. Jadi nanti ini kan ada kulkas. Ini mau diposisikan di mana saja tidak masalah. Yang ini jangan di bawah AC. Kulkas yang mau di sini monggo, mau di sana monggo. Cuma yang pasti buka tutup pintunya diganggu penara ini juga. Bolanya kayaknya mau dilepas nanti. Jadi nanti ini dia minimal 4 cm dan dinding Ya. 4 cm dan dinding, belakang juga 4 cm dan dinding. Mungkin dan yang ke. Itu sih yang harus diperhatikan listriknya sih. Coba kalau misalnya sering mati listrik, biasanya alat-alat kesehatan tuh pakai UPS. Ya, tambahan UPS biasanya. Ini yang diinstalasi UPS besarnya masih di sini. Oh jadi pakai besar. Belum banyak kali, belum banyak kali. Tapi yang masih sementara diinstalasi. Jadi selama dia alarmnya tidak berbunyi itu sudah aman. Nggak alarm berbunyi pasti pas buka. Tapi kalau posisi seperti ini, alarm berbunyi berarti ada masalah. Harus dilihat dulu tulisannya. Oh akan Ada muncul. Entah itu airflow low, airflow fail, ya itu pasti kita muncul. Nah yang terakhir saya ganti tapi kendali ya sudah kendali. Dia jarak jauh. Hubungi saya Pak. Ini kok angka inflow downflow-nya di bawah 0, di bawah 0,10 di bawah downflow-nya. Itu di bawah 0,10 terus ada alarm bisa airflow low. Ya kalau dari kami dan sih harus simpel itu blowernya yang susah. Regal veloid. Nah itu ganti regal veloid. Sekalian ganti filter karena dia itu unitnya sudah di atas 5 tahun. Kayaknya tidak dikontaminasi.
setelah ini dia sudah running untuk reparasi sensor koper. Beras ini kan colokan di dalam kan dia 5 volt ya, 5 ampere. Kalau dia melebihi 5 ampere kemudian terputus, dia tidak putus dua-dua kan? Dua-dua nih 5 ampere dua-dua. Saya kira di kalau di sini saya putus, tapi enggak. Cuma yang putus cuma stop kontaknya aja. Kalau yang lainnya tidak berkomunikasi. Jadi sebelum dipakai kita cek dulu. Ya, pastikan saya stop P, stop B. Kalau sudah P, keluar bisa dibersihkan pakai alkohol, baru masukkan sensor. Berarti jarak sampel nggak boleh dekat sini kan? Nggak boleh. Ya, 10 sampai 15 cm. Terus jangan nempel di belakang juga. Nggak boleh sampai sini kan? Nggak boleh nempel. Berarti sini. Di belakang boleh, tapi ada jarak. Jadi jangan nempel di sini. Itu kan ada lubang. Paling pokoknya di sini. Nah, lubang-lubang ini sama belakang tuh nggak boleh tertutup. Ada sampel tempat mau coba kerja. Kalau Sensasinya bagaimana? Sisanya jelas keluar ya. kalau dia sementara coba Kita kasih masukan bisa. Ya kan kalau kita gimana? kalau blower anda hidup nggak gini kita kasih masukan Nggak masalah. Bisa langsung. Cuma kalau kita nyari blower, nanti juga otomatis pasti mati. berarti selama blower itu kita kerja sampel itu lampunya mati ya? Bebas, itu boleh nyala atau dimatikan. Kalau yang user nggak pengaruh. Yang satu kan pengaruh dari user yang pasti dia terlalu terang atau enggak gitu kan. Yang kedua, apakah sampelnya itu rentan terhadap cahaya? Ada kan ya sampel yang Iya. tidak boleh kena cahaya berapa lux gitu. Dan misalnya ini alat kita gunakan selama satu minggu, Cabut aja. cabut-cabutnya saja. Ya, cabut. Yang kalau dia setiap hari digunakan, kalau nggak masalah. Seperti ini tuh masalah. Cuma kalau misalnya isinya memang balik, saya sarankan ada UPS. Terus iya itu dari stop kontak ini tolong jangan dipakai. Biar ke bagian teknisi siapkan stop kontak yang dia ada grounding. Ini nggak ada grounding itu ya. Grounding itu 3 kabel ya. Alat-alat kesehatan itu kalau nggak ada groundingnya itu riskan sekali rusak.